Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas apa itu pragmatik. Pragmatik ini dicetus oleh Charles Morris pada tahun 1938. Kalau kita lihat dari segi urutan pemerolehan, pragmatik ini merupakan taksonomi terakhir yang dikuasai oleh seseorang. Pertama biasanya adalah fonologi atau bunyi-bunyi, kemudian morfologi, sintaksis, kemudian wacana. Nah, baru sintaksis, kemudian baru terakhir adalah pragmatik. Karena pragmatik ini berhubungan dengan bahasa dan di luar bahasa. Jadi hubungannya adalah antara bahasa antara ujaran yang diucapkan dengan konteks di luar bahasa. Jadi tidak ada hubungan dengan teks. Sehingga ada yang menyebutkan juga kalau pragmatik ini merupakan seni berbahasa atau seni berbicara. Ini ada sebuah contoh. Ada seseorang yang bertanya, "Sudah makan belum?" Kemudian jawabannya adalah, "Buru-buru tadi." Nah, jika kita lihat dari segi teks, sudah makan belum, seharusnya jawabannya adalah sudah atau belum. Itu yang seharusnya jawabannya. Itu kalau kita lihat dari segi teks. Tetapi justru yang dijawabnya itu bukan sudah atau belum, tetapi buru-buru tadi. Nah, namun demikian semua orang tahu bahwasanya dengan jawaban buru-buru tadi itu adalah maksudnya dia belum sempat makan. Jadi belum sempat makan karena buru-buru tadi. Walaupun kalau kita analisis antara pertanyaan dengan jawabannya itu tidak ada relevan sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali, tetapi antara penutur dengan lawan tutur sama-sama dapat memahami hal ini. Nah, seperti inilah yang dinamakan dengan pragmatik. Jadi pragmatik itu kita menyampaikan sesuatu itu tidak secara langsung, tetapi melalui sesuatu yang lain. Yang terkadang kalau kita lihat dari segi teksnya itu tidak nyambung sama sekali. Sudah makan belum? Buru-buru tadi nyambung tidak kalau kita lihat dari segi teks? Saya yakin tidak nyambung kalau dari segi teks. Nah, namun kalau kita lihat dari segi konteksnya, situasi dan kondisi pada saat itu, maka hal itu adalah nyambung dan dapat dipahami. Oke. Atau contoh lain dari pragmatik. Misalkan ada satu pasangan, laki-laki dan perempuan. Dia pergi ke sebuah toko misalkan. Nah, jadi si cewek ini sebenarnya dia pengen banget beli baju, ada baju yang sangat dia inginkan gitu. Jadi dia nggak langsung mengatakan ke pasangannya, saya pengen baju itu, tapi jawabannya seperti ini, tapi perkataannya begini. Wah, sepertinya baju itu bagus sekali. Wah, cantik bajunya. Nah, biasanya itu kalau pasangannya itu peka, maka dia paham bahwasanya sebenarnya si wanita ini pengen punya baju tersebut. Nah, berarti kalau dia peka, dia paham, berarti pragmatiknya itu dapat gitu. Tapi kalau dia itu tidak paham, berarti belum dapat pragmatiknya. Nah, namun kadang juga itu harus diimbangi juga dengan konteks yang ada di dalam situasi tersebut. Atau contoh lain, kalau di daerah saya di sini, setiap pukul 5:30 itu selalu lewat tukang es krim. Gak tahu kenapa, pokoknya tukang es krim itu lewatnya 5:30. Nah, jadi pada sore hari kadang-kadang ada yang nanya, pukul berapa sekarang? Nah, jawabannya itu bukan pukul 5 atau 6, tapi jawabannya adalah tukang es krim baru lewat. Nah, tapi sama-sama paham, oh berarti sudah 5:30. Padahal yang ditanya, pukul berapa sekarang? Tukang es krim baru lewat. Nah, padahal kalau kita lihat dari segi teks, ini sama sekali tidak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Tetapi kalau dari sisi konteksnya, sama-sama bisa memahami antara penutur dengan lawan tutur bahwasanya oh karena tukang es krim baru lewat ini berarti sudah 5:30. Nah, begitu. Oke ya, kira-kira demikian tentang apa itu pragmatik. Kemudian kita lihat perbedaan pragmatik dengan semantik.
Karena ini sama-sama mengkaji tentang makna ya. Pragmatik itu juga berhubungan dengan makna, semantik itu juga berhubungan dengan makna. Nah, jadi yang pertama, kalau telaah semantik itu bebas konteks. Jadi dia itu berbasis teks. Misalkan pertanyaannya pukul berapa sekarang, maka jawaban yang diharapkan itu adalah pukul 5, pukul 6, pukul 7 dan sebagainya. Tapi kalau pragmatik itu telaah yang terikat dengan konteks. Nah, jadi sesuai dengan situasi dan kondisi konteks yang ada pada saat tersebut. Walaupun pertanyaannya X, kemudian jawabannya itu tidak nyambung misalkan, tetapi ketika sama-sama bisa dipahami, maka itu bisa nyambung bagi mereka, bagi yang sedang berbicara tersebut. Tentu bagi orang yang di luar pembicaraan itu tidak akan paham. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, pukul berapa sekarang, tukang es krim baru lewat. Nah, bagi kami yang sudah tinggal di sini, sudah tinggal di daerah kami, itu sudah paham. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada tamu dari luar daerah, tentu saja mereka tidak akan bisa memahaminya karena mereka tidak punya konteks yang sama antara penutur dengan lawan tutur yang saling membicarakan hal tersebut. Kemudian kalau semantik mengkaji makna secara internal, artinya makna yang dikaji itu semua yang ada di dalam teks tersebut. Nah, misalkan sudah makan belum, maka yang dikaji itu adalah sudah makan belum. Tetapi kalau pragmatik itu mengkaji makna secara eksternal. Nah, baju ini cantik loh. Nah, jadi bukan yang ditelaah itu bukan baju ini cantik, tapi makna yang timbul ketika seseorang mengucapkan baju itu cantik loh. Oh, mungkin dia pengen beli. Oh, mungkin dia pengen pakai. Oh, mungkin dia pengen pinjam dan sebagainya, sesuai dengan konteks pada saat itu.